Ya, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama dalam acara ibadah kelompok doa dan tetap kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai acara ibadah kita malam hari ini, kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 187 ke tempat yang lebih tinggi, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kemenangan Iman nomor 187. Ke tempat yang tertinggi hadap hatiku merindulah, waktu berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Ayat yang kedua, jiwaku tidak mau tetap dalam lembah tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Ayat yang ketiga, ku tinggalkan dosaku dan barang yang tidak benar. Percayaku tinggal teguh karena ku tuju Al-Kahar. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Ayat keempat, di tempat yang tertinggilah kulihat terang yang menderang. Ya Tuhanku, pimpinlah ke tempat yang tertinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Kita satu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Kami telah melaksanakan setiap pekerjaan, usaha dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati, memberi kekuatan kepada kami masing-masing. Itulah sebabnya kami datang untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Hamba serahkan ibadah kami malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kiranya Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita akan memuji Tuhan lagi dari buku Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlu Dikau Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kemenangan Iman nomor 96, Aku Memerlu Dikau Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam
memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ayat yang kedua, ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ayat yang ketiga, ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ayat yang keempat, ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, di janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya, puji Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 mulai sampai ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat 17, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca ini untuk kita. Ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mengajak kita berbicara tentang persahabatan dengan Kristus adalah kunci untuk berdoa. Persahabatan dengan Kristus adalah kunci untuk doa-doa dijawab oleh Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bagian firman Tuhan yang menjadi sahabat Tuhan atau Allah di sini? Dan bagaimanakah kita berdoa seperti sahabat Allah dan jenis doa yang mendapat jawaban seperti apakah yang dimaksudkan oleh bagian firman Tuhan pada malam hari ini? Sesuai dengan ayat pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15
ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana bahwa Kristus kembali menyatakan janjinya. Janjinya untuk menjawab doa-doa kita dan menghubungkannya ke sebuah kebutuhan untuk sahabat-sahabat dengan Dia. Dalam proses ini, ia memberikan salah satu penjelasan yang paling jelas tentang menjadi teman Allah, sahabat Allah. Bagaimanakah kita menyampaikan doa ini? Karena dalam ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Bagian ini dimulai dengan kondisi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan dikatakan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu dalam ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, Kristus berjanji untuk menjawab doa-doa kita, tetapi yang perlu kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus memintanya di dalam nama Tuhan, memintanya di dalam namaku. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan dengan dua frase dalam konsep yang sama, tinggal di dalam aku, minta di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingin memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui doa yang kita sampaikan kepada Dia, kita harus terlebih dahulu dikatakan memahami apa itu tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Bagaimana kita tinggal di dalam Dia? Ayat yang ke-10 berkata, bagaimana kita tinggal di dalam Dia? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Persahabatan dengan Kristus adalah kunci untuk doa-doa yang dijawab oleh Dia. Bagaimana yang doa kita dijawabkan Tuhan itu? Soal ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, apa itu perintahnya? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa itu perintah? Kita harus menuruti perintahnya. Ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita harus menuruti perintahnya, sesuai dengan ayat yang ke-12 ini. Supaya kita saling mengasihi. Dan bagaimana Kristus mengasihi kita? Ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menuruti perintahnya. Apa perintahnya? Saling mengasihi. Dan bagaimanakah Kristus mengasihi kita? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Artinya, yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang persahabatan itu mempercayakan diri kita kepada orang lain. Bagaimana kita akan kasih kita kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Harus menuruti perintahnya. Karena ayatnya yang ke-7 mengingatkan kita
Kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan tanpa ada sesuatu. Artinya Bapak Ibu Saudara, meminta kepada Tuhan bukan sekedar meminta, tetapi kita menunjukkan kasih kita terlebih dahulu kepada Tuhan dan sesama kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan firman Tuhan mengajar saya dan mengajar saudara-saudara pada malam hari ini. Persahabatan dengan Kristus adalah kunci untuk doa-doa kita dijawab. Apa persahabatan yang Tuhan inginkan? Ia menunjukkan dalam ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13 kepada kita, supaya kita menuruti perintahnya, saling mengasihi. Yang kedua dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini di dalam ibadah doa kami bersama-sama, dan kami telah merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya Jumat Tuhan diberkati melalui firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan, sebelum kita berdoa pada malam hari ini, dan saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 90. Nomor 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, jam bersembayang. Jam bersembayang yang sedap, yang panggil dari dunia.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kita akan berdoa pada malam hari ini. Dan kita terus dukung jemaat kita di dalam doa. Ada berapa untuk jemaat kita yang masih dalam pergumulan tentang kesehatan. Kemudian kita berdoa untuk konferensi nasional, wilayah, dan daerah. Dan berdoa untuk program pelayanan yang ada di dalam jemaat kita. Dan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Demikian juga kita terus berdoa untuk bangsa kita ini. Dan kita juga berdoa untuk usaha, pekerjaan, pelayanan seluruh jemaat Tuhan. Dan khususnya kita berdoa untuk staf pengembalaan dan badan pengurus jemaat yang ada di tempat ini. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdoa. Malam hari ini saya akan memimpin kita. Kita satu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyampaikan doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh jemaat kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan, usaha mereka masing-masing. Tuhan Kau memberkati dan menolong mereka. Kesehatan Tuhan Kau berikan kepada jemaat kami, supaya ada kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami berdoa bersama-sama untuk badan pengurus jemaat, staf pengembalaan dalam melaksanakan tugas pelayanan di tempat ini. Pakai urapi kami semua dengan kuat kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk sekolah minggu, berdoa remaja, pemuda, perkawan, perkarya, kakek nenek. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang mengasihi kami. Itulah sebabnya kami menyerahkan setiap seksi pelayanan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai setiap pemimpin yang dipercayakan melaksanakan tugas masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama. Terus menyerahkan anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan Kau memberkati dan menolong dalam mereka menempuh pendidikan mereka, dan kiranya mereka dapat selesai dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tidak henti-hentinya dan putus-putusnya kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan beberapa anggota jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Kami terus menyerahkan Bapak Sadirin, berdoa untuk Ibu Agus, Lina. Kami berdoa untuk Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sare. Berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria. Kami berdoa untuk Bu Nuriah Daring, Ibu Upi Laing. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak sempat hamba-Mu sebut nama mereka satu-satu. Kami mohon Tuhan mengasihi mereka, menjamah, memberi kekuatan, pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan, pemulihan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk tahun ini, konferensi nasional, konferensi wilayah, konferensi daerah. Kami serahkan semua ini kepada Tuhan. Dalam kegiatan konferensi memilih pemimpin di dalam organisasi gereja Kemah Injil Indonesia. Dari aras pusat sampai kepada daerah. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan dalam semua program pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhanlah Allah kami yang baik. Tuhan Kau pakai pemimpin kami dengan hikmat, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk melaksanakan tugas dalam negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat kami. Tuhan Kau memberkati setiap pribadi dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
hamba berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat malam, salam. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat.